Halo guys, balik lagi di channel gue Henry GVD. Kali ini kita akan mereview manhwa yang berjudul Magic Emperor chapter 608. Yang di sini kita udah melihat beberapa spoiler juga, serta musuh-musuh baru, dan juga terungkapnya tetua yang emang High Venerable siapakah dia ya, yang kemarin gue udah bilangin, yang emang si kakek-kakek itu. Tapi sebelum itu juga di sini si Jongvan juga sudah menemukan naga satunya lagi ya, yang seharusnya dia punya cuma 9 naga jadi 10 naga, karena ternyata satu naga tersebut berada di senjatanya yang diberikan Jenderal Kekaisaran ke Lu Feng. Nah, ternyata senjata itu berisi jiwa naga, guys. Tanpa sengaja ya, nggak sengaja dia ngedapetin naga satunya lagi. Makanya pas di goa tersebut, yang tempat latihannya High Venerable si kakek-kakek itu ya. Nah, ini yang gue gambar, yang gue warnain. Nah, ini adalah posisi Jongvan yang sedang benar-benar melatih dirinya untuk naik ke ranah berikutnya, guys, ke ranah yang lebih tinggi. Nah, serta di sini juga dia akan menyatukan seluruh para naga. Gue juga lupa nih, kayaknya dia nanti naik beberapa tingkat ya, bukan satu tingkat doang tapi 3 atau 5 ya, gue juga lupa. Di sini dia menyatukan jiwa-jiwa naga menjadi satu kesatuan, tapi gue nggak tahu transformasinya nanti jadi apa ya si Jongvan ini, kita belum lihat. Ditambah lagi api birunya itu juga makin tambah kuat aja yang diberikan sama si Kung Feng itu, dan kita belum tahu juga nanti Kung Feng bakalan seperti apa, apakah jadi dibunuh sama Lu Feng Max Jongvan atau enggaknya. Nah, di tempat ini adalah tempat berarti ini tempat si tetua agung ya, atau High Venerable emang tinggal, guys, di tempat ini, yang emang hanya tetua dan para bawahnya yang boleh masuk ke situ, guys, yang emang udah dipercayalah sama tetua ini. Jadi ketua sekte pun juga belum tentu bisa masuk, apalagi para tetua yang ada di sekte demonik itu, guys, ya, yang ngerebutin sumber daya alam. Nah, di sini Jongvan juga masih belum masih belum tahu ya, belum mengungkapkan bahwa si kakek-kakek yang dianggap lemah itu sebenarnya adalah High Venerable atau tetua tertinggi di sekte demonik tersebut ya. Apalagi pas si kakek itu memasang bearer ya, sebuah perlindung biar nggak ada yang ganggu Jongvan kultivasi, dan juga beberapa anak buahnya yang lain. Ini bukan tetua yang 3 orang itu ya, guys, ini beda lagi. Ini sepertinya gue nggak tahu, kayak ini pengawal rahasia High Venerable ini yang setia sama dia, yang ngawasin tempat itu juga ya. Ada 4 orang waktu itu bayangannya, tapi belum dikasih tahu dengan jelas dengan muka-mukanya, ciri-cirinya. Yang pastinya dia itu emang tunduk sama si High Venerable ini. Sorry guys ya, kayak tadi kepotong lagi ada urusan, jadi lupa kan gue tadi spoilernya gimana. Tapi yang tadi gue bilang di sini si High Venerable yang gue jelasin itu kayaknya kedepannya juga bakalan terus ngebantu Jongvan ya. Kelihatan dia ini lebih ngajarin Jongvan entah itu Dao, dan nanti juga bakalan ninggalin tekniknya sendiri yang sebelumnya gue selalu bilang dia akan ngajarin Jongvan. Tekniknya nih kalau dilihat orang tuh bakalan turun, guys, tapi makin kuat. Turun itu berarti cuma kelihatannya aja lemah, tapi sebenarnya makin kuat. Nah, Jongvan bakal menguasai itu, apalagi dengan kultivasi Jongvan dan Dao yang udah diajarin sama si High Venerable ini, si kakek-kakek tua ini, itu udah menurutku udah cukup banget buat Jongvan lebih maju lagi atau lebih kuat lagi ke depannya, dan bakalan ninggalin arts ini ya, sekte demonik, tapi setelah mengikuti kompetisi dan juga setelah melewati beberapa hal, kayak nanti si kakek-kakek tua ini kan nanti meninggal gitu, dibunuh sama musuhnya ya dari sekte yang lain, dan nantinya di situ Jongvan bakalan ngancurin beberapa sekte juga, guys. Nah, ini mungkin persiapan oleh penulisnya biar dia nambah kuat juga, serta ada musuh baru juga nih, sepertinya ada naga. Gue nggak tahu naga ini bakal jadi lawan atau kawan ya, kita belum ngelihat ya, maksudnya belum kelihatan. Dari sini naganya juga punya anak buah ya, dari naga dipanggil master, dan anak buahnya ini seorang manusia yang kalau menurut gua
untuk jadi musuh, langsung tiba-tiba jadi musuh gara-gara dia ngambil jiwa para naga, nyerap jiwa naga, kayaknya nggak mungkin cuma gara-gara hal itu. Kalau misalkan nih, kalau lo emang si naga musuhnya ini nggak suka sama Zhongfan, kenapa gue bisa bilang begitu? Karena kan sebelumnya ini jiwa-jiwa naga ada di kekaisaran. Nah, kalau dia pengen naga ini pengen nangkep jiwa-jiwa naga ini, ya harusnya dia pergi ke kekaisaran Up. Tapi gue nggak tahu apakah naga ini beda benua ya, beda negara, beda kekaisaran. Jadi ada alasannya juga mungkin ya, mungkin dia mau ngambil tuh jiwa-jiwa naga, cuman si kekaisaran itu di bawah perlindungan beberapa sekte, yang si naga ini juga nggak bisa asal serang aja, karena nanti menyebabkan peperangan, dan cuma gara-gara 10 jiwa naga itu bakalan ngerugiin beberapa sumber dayanya yang bakalan hilang gitu. Mungkin dia juga mikir kayak gitu juga ya, kalau emang dia enggak berada di satu benua nih sama si kekaisaran yang udah ngambil atau yang udah segel jiwa naganya. Tapi kalau gua lihat sih sebenarnya kayaknya beda benua ya, karena banyak banget sektenya nih. Nah, sedangkan yang dari sekte demonik ini, serta ada tiga sekte yang melindungi kekaisaran ini, bukan melindungi sebenarnya sih, yang menjaga, tapi sebagai balasannya ya mereka bakal dapat sumber daya alam tuh ya, yang dibagi 3 sekte kalau nggak salah ya, yang kayaknya di antara 3 sekte itu yang bakalan ngebunuh High-Venerable guys ya, yang emang mungkin udah rencanain lama. Nah, nantinya mereka itu emang benar-benar gara-gara kayak mungkin perebutan kekaisaran juga, sumber daya alam, yang sebenarnya nanti bakalan si Zhongfan lah yang menjadi ketua bayangan. Dia itu nggak akan jadi ketua klan sekte ya. Dan meskipun bisa, dia nggak akan mau, karena tujuannya bukan itu guys. Tujuan bukan hanya jadi ketua, tapi nanti di art berikutnya juga kita bakalan dikasih tahu nih, dia juga bakalan nyari murid-murid dia tuh, yang murid dia ya, yang udah ngehianatin dia waktu pas dia menjadi kaisar iblis ya kan. Nah, dia masih terus berlatih biar mencapai ranahnya yang lebih kuat lagi, karena musuh-musuh dia kedepannya itu bakal lebih kuat guys. Jadi bukan kan, kalau di manhwa itu kan seperti biasa ya, ada kayak dunia immortal, dunia manusia, dunia standar, dan lain-lain deh. Dunia yang emang benar-benar ada tingkatannya itu, kayak dimensi-dimensi, tapi ini beda dimensi, bukan dimensi, mungkin dimensi ya, dimensi yang berbeda, dunia yang lebih kuat lagi. Oke. Mungkin cukup sampai sini. Jadi kalau kalian yang mau belajar desain ilustrasi, desain website, aplikasi, UX UI, dan sampai bisa menghasilkan uang dari desain ini ya, desain grafis, kalian bisa cek di playlist YouTube gua. Di situ udah ada semua cara-caranya sampai menghasilkan uang. Atau bisa DM IG gua, atau di kolom komentar video, kita bisa saling diskusi, sama-sama belajar aja, gratis ya pastinya. Dan ini juga udah selesai, tinggal mewarnai, tinggal ya dikit poles-poles aja, meskipun beda, yang penting agak mirip. Oke. Dan sampai jumpa lagi di next video.